Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini, nak? Ibu berharap anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat ya, tentunya, dan baik-baik saja, agar tetap semangat belajarnya. Nah, baiklah, sekarang kita belajar di kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Mau anak-anak ibu belajar ya? Siap untuk belajar? Oke, bagus anak-anak ibu. Kita belajar di KD PPKN 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan IPS itu di KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk muatan bahasa Indonesia itu di KD 3.7, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Itu hanya berdasarkan membaca judulnya saja ya. Nah, untuk indikatornya, yang pertama yaitu menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang keempat, menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Ya, itulah indikatornya ya anak-anak ibu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, ibu mau anak-anak ibu dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, itu anak-anak ibu dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat tentunya ya. Yang kedua, ibu mau dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, anak-anak ibu dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan itu dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat tentunya ya. Dan berikutnya, ibu mau dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, anak-anak ibu dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul, tentunya dengan tepat. Siap ya anak-anak ibu ya? Sebelumnya, ibu mau memperkenalkan dulu diri ibu. Nama ibu Kori Pratiwi, ibu guru di UPT SD Negeri 44 Tarata, itu di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Siap anak-anak ibu untuk belajar ya? Semangat untuk belajar? Oke, bagus. Nah, anak-anak ibu, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Setuju tidak anak-anak ibu? Tentu setuju ya. Kalau lingkungan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan kita, kitanya sendiri yang tidak sejahtera nantinya ya anak-anak ibu ya. Nah, bagaimana nih kepedulian anak-anak ibu terhadap lingkungan? Nah, ayo kita diskusikan ya lebih lanjut. Oke, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Coba anak-anak ibu amati, ada 4 buah gambar ya anak-anak ibu ya. Coba kita lihat satu-satu gambarnya. Gambar yang pertama, coba anak-anak ibu perhatikan, diamati apa yang sedang dilakukan warga ini kira-kira ya anak-anak ibu ya. Nah, apa ya anak-anak ibu? Iya, bagus. Warga di Kampung Damai ini sedang kerja bakti membersihkan selokan. Iya, begitulah anak-anak ibu. Kerja bakti membersihkan selokan itu dapat membuat lingkungan kita itu bersih. Itu merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat dalam menjaga lingkungannya tentunya. Oke anak-anak ibu, sekarang gambar yang berikutnya, gambar yang kedua. Coba anak-anak ibu perhatikan, apa yang dilakukan warga Kampung Damai ini? Sedang apa mereka?
Iya, pintar anak-anak ibu ya. Warga Kampung Damai ini sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kira-kira apa ya anak-anak ibu ya gunanya ya? Kenapa warga Kampung Damai ini menanam pohon di pinggir jalan? Bagus anak-anak ibu. Gunanya tentu untuk kehidupan yang nyaman. Dengan adanya pohon di pinggir jalan akan membuat udara lingkungan itu jadi bersih ya anak-anak ibu ya. Akan terasa sejuk tentunya. Siapa yang akan menikmati? Ya kita masyarakat yang tinggal di sana. Pintar, sekarang kita coba perhatikan gambar yang ketiga. Apa ini anak-anak ibu yang dilakukan sama warga ini? Mereka sedang antri ya? Iya, mereka sedang antri ya anak-anak ibu. Sedang antri di mana? Apa yang mereka lakukan? Pintar, mereka sedang membayar pajak. Membayar pajak itu merupakan kewajiban kita sebagai bangsa, masyarakat ya. Sekarang gambar yang keempat. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang keempat. Apa ini? Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini? Pemuda-pemuda ini? Iya, pintar. Mereka warga Kampung Damai ini sedang melaksanakan ronda malam. Apa gunanya anak-anak ibu? Untuk menjaga keamanan lingkungan agar tidak ada maling ya. Pintar anak-anak ibu. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga kesejahteraan lingkungan. Hebat anak-anak ibu ya. Nah, sekarang sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Demikian halnya dengan peraturan yang ada di lingkungan sekolah anak-anak ibu. Seperti apa tuh? Apa saja peraturan yang ada di lingkungan sekolah anak-anak ibu? Ya, seperti memakai pakaian seragam sekolah sesuai peraturan, tidak terlambat datang ke sekolah, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan sekolah. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Oleh karena itu anak-anak ibu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia itu harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Itulah yang dilakukan oleh para pahlawan kita ya anak-anak ibu ya. Nah, sekarang ayo kita membaca bacaan berikut anak-anak ibu. Ayo kita baca bacaan ini. Apa judulnya? Ayo membaca makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Iya, ayo kita baca ya anak-anak ibu ya. Proklamasi berasal dari kata proklamatio. Itu dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Apakah ada bangsa yang tidak ingin merdeka, Nenek Ibu? Tentu tidak ya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, ini dia, ada gambarnya ya. Ini Bapak, siapa ini yang membacakan teks proklamasi ini keadaan waktu itu ya nak ya? Itu Bapak Insinyur Soekarno. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.
Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Siapa yang membacakan teks proklamasi, Nana Ibu? Iya, Bapak Insinyur Soekarno. Kapan itu? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka setiap tanggal 17 Agustus itulah kita selalu merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, anak-anak Ibu. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Di antaranya sebagai berikut. Proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Nah, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kenapa? Sebelum adanya proklamasi itu masyarakat Indonesia sangat tidak mendapatkan keadilan, ya Nana Ibu ya. Masyarakat Indonesia saat itu menderita karena penjajah. Nah, setelah proklamasi menjadi pintu gerbang masyarakat Indonesia mendapatkan untuk adil dan makmur kehidupannya. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, proklamasi kemerdekaan itu dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Coba anak-anak Ibu bayangkan, andai pada saat tanggal 17 Agustus 1945 itu belum diproklamirkan kemerdekaan, apakah anak-anak Ibu dapat sebebas ini dalam kehidupan dunia sekarang ini, anak Ibu? Nah, tentu tidak ya. Kenapa? Karena sangat menderita karena adanya penjajah, ya anak Ibu ya. Untuk itu, marilah sama-sama kita hargai jasa para pahlawan kita, Nana Ibu, yang telah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan ini. Bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan kita itu? Nah, bagi anak-anak Ibu sebagai seorang pelajar, tentunya belajar yang rajin, giat, agar sukses dapat membangun menjadi anak yang berguna bagi bangsa kita. Ya, mau anak-anak Ibu? Mau tentunya ya anak Ibu ya. Bagus. Nah, sekarang setiap judul teks itu memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks, secara keseluruhan kita dapat menebak kira-kira apa ya isi teks tersebut dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting itu dapat disebut dengan kata kunci. Jadi, dengan membaca judulnya saja, kita cari kata kuncinya di mana, kita sudah bisa mengira-ngira ya Nana Ibu ya, menebak-nebak kira-kira nih bacanya isinya apa gitu. Ya. Jadi hanya dengan membaca judul saja dan mencari kata kunci dari judulnya, kita sudah dapat menebak kira-kira apa ya isi bacaan itu. Ya Nana Ibu, pintar. Sekarang kalau Nana Ibu sudah paham seperti tadi, judul teks kita itu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa judul teks bacaan di atas? Coba Nana Ibu, apa tadi jawabannya Apa itu Judulnya? Judul teks kita tadi
Iya, bagus. Judul teks bacaan adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, untuk soal yang kedua siap-siap ya Nana Ibu ya. Soal yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Coba apa kira-kira kata kuncinya nak? Tentang apa? Iya, bagus Nana Ibu. Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Bagus. Sekarang siap anak Ibu untuk yang soal yang ketiga? Tentunya ya. Anak Ibu hebat. Soal yang ketiga yaitu informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Iya, bagus. Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sekarang siap untuk soal yang keempat. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ayo coba anak-anak Ibu, apa yang dapat anak-anak Ibu lakukan? Pintar ya anak ibu semuanya ya. Tentunya belajar dengan giat nih bagi anak ibu yang pelajar sekolah. Nah yang kedua, bisa menjaga persatuan dan kesatuan, tidak boleh berkelahi. Walaupun banyak suku yang ada di bangsa Indonesia kita ini, walaupun berbeda suku, kita tetap satu yaitu Indonesia. Ya. Berikutnya, berinovasi dan memberikan karya yang terbaik untuk bangsa ini. Itulah kira-kira yang dapat anak-anak ibu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan, agar kemerdekaan kita yang sudah dicapai oleh para pejuang kita itu bisa bermakna untuk kehidupan kita ke depannya. Alhamdulillah, anak ibu bagaimana? Apakah sudah paham pelajarannya nak? Iya, alhamdulillah ya. Ibu senang sekali anak-anak ibu sudah memahami pelajaran kita. Nah, ibu berharap anak-anak ibu tetap terus semangat, karena semangat belajar dapat meraih prestasi. Semangat belajar, raih prestasi. Nah, sampai ketemu lagi di video ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.